itu kayak porsinya dikit kan. Laut itu baru mulai dihidupkan lagi oleh Gus Dur, setelah itu Jokowi. Tapi kemudian kalau kita lihat rohnya ini masih roh daratan. Memang dari hasil pembelajaran kita ya 30 tahun dengan pendekatan sektoral yang daratan itu kan banyak kelemahan. Jadi suatu pulau yang mempunyai potensi sektor tertentu maka akan digenjot ke sini. Pendekatan ini sudah banyak menghasilkan ya, sesuatu yang spektakuler. Beberapa pulau-pulau kecil yang didekati dengan pendekatan seperti itu mempunyai peningkatan produktivitas yang sangat tinggi, kemudian memberikan masyarakatnya lebih adaptif. Akan ada poros maritim, akan ada jalan tol laut dan sebagainya, menggenjot perekonomian kepulauan ini. Kan kalau kita lihat itu nanti kan pasti dia akan ada pelabuhan, ada kapal dan sebagainya. Tapi tetap aja itu sebenarnya yang nanti bisa katakanlah memanfaatkan biasanya adalah orang yang siap. Ya, karena bagi masyarakat atau wilayah yang lebih dulu maju itu lebih punya potensi untuk mengeksplorasi. Tidak usah jauh-jauh. Apa yang dinikmati oleh orang di Tiga Gili itu tidak ada orang Gili asli. Nah, ini kekhawatiran itu. Nah, oleh karena itu maka pendekatannya harus afirmatif tadi. Disinilah kunci keberadaan suatu negara yang kalau dibilang masih ada nggak sih potensi budaya yang kira-kira bisa memperkuat nih masyarakat yang sudah lama? Ada dua pendekatan yang bisa kita lihat. Pertama kan pendekatan sejarah politik. Bahwa memang sengaja kita selama ya katakanlah 70 tahun selama merdeka itu memang menafikan atau menganggap enteng masalah pulau-pulau. Dari kacamata budaya sangat tidak menguntungkan. Kalau dari politik kita malah jangan sampai ada pulau lagi. Pendekatan kedua adalah ekonomi yang kita pakai, model pembangunan yang kita pakai itu model-model kontinental. Banyak bahasa yang tidak ada lagi pemakainya, banyak kebudayaan yang selesai. Pulau-pulau yang dulu punya keistimewaan sekarang hilang karena bicaranya pakai dong. Pemahaman geografis kita kan rendah. Semua selat yang ada di tanah air kita itu bukan kita yang namain. Yang memberi nama selat itu Belanda. Kita tidak punya konsep. Maritim yang kita pahami itu maritim sejarah Majapahit. Sebetulnya tidak relevan kita ngomong pulau kecil, pulau besar. Itu dunia ini sudah disatukan oleh satu sistem informasi. Itu kan sudah dikasih afirmasi tuh. ya, dukungan yang khusus dan sebagai ekonomi khusus. Tapi miskin terus. Kenapa ini? Tetap ada dualisme buke. Jadi ilmu ekonomi yang besar dan ilmu ekonomi tradisional. Jadi ekonomi tradisional kita itu ya tidak boleh dibuang begitu saja. Gerakan pemahaman terhadap keseimbangan dua kekuatan besar kecil ini harus ada yang menyetir. Ada afirmatif sudah ya, tapi ternyata tidak jalan. Ada yang afirmatif hanya di permukaan, ada yang afirmatif memang betul-betul diterapkan di masyarakat. Ada nggak contoh yang konkret di daratan kepulauan itu? Nusa Lembongan bisa jadi contoh. Kemudian kalau kita lihat sekarang itu di Bangka, ya, di Belitung terutama ya, Belitung Timur, ya itu betul-betul dia kembangkan bagaimana bekas tambang dulu sekarang dijadikan, itu dibantu masyarakatnya untuk mereklamasi. Jadi dibutuhkan satu strategi atau kepemimpinan yang bisa melihat cobek dengan blender itu bisa hidup bareng-bareng dan saling mengisi. Ya, kita tidak bisa meninggalkan kenyataan bahwa satu pendidikan kita memang pas-pasan gitu sehingga yang sukses diikuti. Padahal pendidikan itu menjadi penting, artinya kunci penting bagi kemajuan sebuah bangsa ke depan ya. Nah kalau melihat kayak gitu gimana, Pak Eka? Saya melihat bahwa Indonesia itu seharusnya negeri 1000 bakat gitu loh. Ukurannya nggak boleh disamakan bahwa gedung sekolah harus begini. Jadi sebetulnya penghormatan kita terhadap kekuatan lokal atau diperlukan cermat lah. Bukan bangsa yang kaya, bukan bangsa, tapi bangsa yang cermat. Kecermatan ini lain-lain di setiap suku. Saya kasih contoh tadi, singkong dikasih satu suku bisa jadi 15 resep, jadi 50 resep. Kenapa yang seringkali yang cermat itu justru kalangan pelaku bisnis daripada pemimpin atau birokrat atau katakanlah justru di perguruan tinggi itu nggak cermat? Bagaimana meningkatkan tingkat literasi satu kaum lah, satu daerah.
Tapi itu ada determinan lain. Nanti ada faktor agama yang menghambat, ada faktor adat istiadat yang mendorong. Orang Indonesia ini cepat puas dan bermain di iya. comfort zone. Di Comfort zona zone. nyaman. Kenapa pengusaha bisa lebih tanggap? Karena dia sudah biasa menderita. Kalau orang pegawai negeri kemudian Iya. dosen yang bermain di comfort zone tidak berani.